Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali saya akan memberikan ulasan Timnas Indonesia. Tapi kali ini secara spesifik saya akan memberikan ulasan dan juga prediksi skor bagaimana hasil akhir Timnas Indonesia melawan Jepang 15 November 2024 pukul 19.00 di Stadion GBK, Stadion Kebanggaan kita. Dan kita tahu kalau bicara skor tentu bisa benar, bisa tidak ya. Dan di sini pun saya memberikan analisanya bagaimana skor itu tercipta. Dan tentunya bisa salah, bisa benar ya. Dan sebelum kita bicara soal prediksi skor, saya akan memberikan ulasan soal Timnas Jepang. Sekilas soal Timnas Jepang, seperti apa mereka bermain. Seperti ini ulasannya. Di kualifikasi kali ini, Jepang tampil dominan dengan serangan-serangan terorganisir dan pressing ketat di semua lini. Pelatih Hajime Moriyasu menerapkan taktik yang sangat efektif, memaksimalkan kecepatan dan kekompakan tim. Cara Jepang menyerang lawan di kualifikasi ini sangat menarik untuk disaksikan. Mereka menerapkan permainan cepat dan efektif dengan umpan-umpan pendek yang sangat presisi dan serangan balik yang cepat. Kombinasi antara lini tengah dan sayap Jepang sangat dinamis, seringkali menghasilkan peluang di depan gawang lawan. Taktik utama mereka adalah memanfaatkan kecepatan di sayap. Ada Takefusa Kubo dan juga pemain sayap lainnya seperti Kaoru Mitoma, dan kadang ada juga Ritsudoan. Ketiga pemain ini sering melakukan overlap, mengirim umpan-umpan silang berbahaya yang membuat lini belakang lawan kewalahan. Selain itu, Jepang juga sering memanfaatkan set piece dengan baik. Dengan pemain-pemain yang memiliki kemampuan heading yang bagus, mereka sering mengancam dari bola-bola mati. Nah, itu sekilas bagaimana permainan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya mereka bisa produktif sekali ya. Mereka mencetak 13 gol di 4 pertandingan, hanya kebobolan 1 gol. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana Indonesia bisa meraih hasil maksimal? Sintayong ditargetkan untuk meraih poin. Apakah 1 poin atau 3 poin? Kalau 3 poin sangat bagus. Dan saya ada membuat 3 skenario skor ya. Menang, seri, dan kalah. Seperti apa ulasannya? Seperti ini. Sebelumnya saya akan mengungkapkan dulu bagaimana prediksi susunan pemain. Indonesia kemungkinan menggunakan formasi 3-4-3. Ada Martin Paes di posisi kiper, Jay Itjes, Kevin Dix, Rizky Ridho. Lalu di winger Sandy Walsh, di tengah Tom Haye, Nathan, dan di winger kiri Calvin Verdong. Sedangkan di depan ada Jakob, Ragnar, dan Rafael Struijk. Jepang akan menggunakan formasi 3-4-2-1, di mana Zion Suzuki akan ada di posisi kiper, lalu ada Kai Takura, Hiroki Sekine, Yuto Nagatomo di posisi back. Di tengah ada Ritsudoan, Atanaka, Wataru Endo, dan Kaoru Mitoma. Sedangkan 2 penyerang di belakang atau penyerang lubang ada Kubo dan Minamino. Sedangkan di depan ada Keito Nakamura yang menggantikan peran Ayase Ueda yang absen. Nah, 3 skenario ini seperti ini. Timnas Indonesia menang 1-0. Timnas Indonesia berhasil menahan Jepang tidak cetak gol sampai menit ke-75. Nah, kondisi ini bisa membuat Indonesia unggul. Indonesia lalu mencetak gol cepat lewat serangan balik. Indonesia bisa menggunakan kecepatan Yakup Sayuri di kanan atau Eliano Reinders di kiri. Eliano Reinders masuk sebagai pemain pengganti Rafael Struijk. Sedangkan Yakup Sayuri
sudah jadi starter. Siapapun yang cetak gol di menit ke 80 misalnya, Indonesia bisa diuntungkan. Meski bukan jaminan, Indonesia bisa fokus bertahan sampai pertandingan berakhir. Skenario kedua yaitu timnas Indonesia imbang 1-1 lawan Jepang. Timnas Indonesia harus bisa kembali menahan Jepang tidak mencetak gol. Paling tidak sampai menit ke-75. Sama lah ya seperti saat menang. Indonesia sebelumnya sudah mencetak gol terlebih dahulu. Apakah di akhir babak pertama atau awal babak kedua. Jepang akan berusaha keras untuk menang dan akhirnya mencuri gol di menit-menit akhir. Skenario ketiga yaitu timnas Indonesia kalah 0-2. Timnas Indonesia bakal kalah lawan Jepang kalau tidak bisa meredam dua winger Jepang, Kaoru Mitoma dan Ritsuduan. Dua pemain ini harus diredam meski pemain lainnya seperti Takefusa Kubo bisa mengancam dan membahayakan. Kalau tiga pemain ini gagal diredam, Jepang diprediksi bisa cetak 1 atau 2 gol ke gawang timnas Indonesia. Ini bisa lebih berbahaya kalau mereka cetak gol cepat. Itu kira-kira skenario yang saya buat. Ulasan saya kali ini agak berbeda karena saya sudah membuat skripnya untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana prediksi skor ala saya, Aldefri Saipullah. Semoga menjadi informasi yang berguna dan tentu skenario pertama ya, Indonesia menang 1-0 bisa terjadi di laga nanti. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.